Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhira ala dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah, sambil menanti jamaah yang dari Nur Solihin dan Sipang Salapan kalau tidak kedinginan, kita masih melanjutkan kisahnya Nabi Soleh. Kisah Nabi Soleh mereview bahwa Nabi Soleh ini diutus kepada kaum Tsamud. Kaum Tsamud. Kebiasaan kaum Tsamud itu adalah menyembah banyak berhala. Banyak berhala. Kita mereview yang sebelumnya. Mulai dari Wad, Jad, Had, Sams, Manaf, Manat, Al-Lata, itu juga sudah ada pada zaman mereka. Dan kaum Tsamud ini tinggalnya di lembah-lembah. Tinggal di lembah-lembah. Nah, lembah itu di dalam surah Al-Fajr, wa Tsamud allazina jabus sahra bilwad di suatu lembah. Dan kaum Tsamud yang memotong batu-batu besar, dipahatnya batu-batu besar dijadikan bangunan-bangunan, yaitu di suatu lembah. Itulah yang dimaksud lembah itu Al-Qura. Lembah itu namanya Al-Qura. Nah, di sanalah mereka tinggal. Menurut ahli sejarah, mereka ada disebut dengan Al-Hajar, perkampungan kaum Tsamud. Rasulullah pernah dulu singgah di sumur tersebut. Namun para sahabat dilarang untuk singgah di sana. Kemudian minggu sebelumnya bagaimana tentang dakwahnya Nabi Soleh, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Kita ringkaskan yang sebelumnya, di mana diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Tsamud, mengajak mereka beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan penyembahan patung-patung berhala-berhala. Ini yang disebutkan minggu yang sebelumnya, surah Hud ayat yang ke-61. Kemudian masih pertemuan sebelumnya, bagaimana kemewahan yang menghancurkan, di mana kaum Tsamud mendustakan Nabi yang diutus, yaitu Nabi Soleh. Bahkan menolak ajakan untuk beribadah kepada Allah. Itu yang dimaksud dengan kazabat Samudul Mursalin. Jadi kaum Tsamud itu mendustakan akan Nabi Soleh. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian kaum Tsamud minta bukti, minta mukjizat. Itu yang disampaikan sebelumnya. Tidak akan percaya dan tidak mau percaya kepada utusannya Nabi Soleh kalau belum ada bukti. Mana buktinya? Koyo santiang soleko, koyo diutus. Mana? Kalau bisa kami melihat dengan mata telanjang sendiri. Sampai mengatakan mereka, qalu innama anta minal musahirin. Sesungguhnya kamu adalah seorang dari orang-orang yang kena sihir. Kena sihir.
Akhirnya Allah berikan bukti tadi. Apa buktinya? An-naqah. An-naqah. Inna mursilun naqah fitnatal lahum. Sesungguhnya kami akan mengirimkan onta betina sebagai cobaan bagi mereka. Maka tunggulah. Nah, jadi bukti itu diberikan oleh Allah, dititipkan sama Nabi Saleh karena mereka menantang ya untuk didatangkan bukti tadi, an-naqah. Jangan diganggu, jangan dibunuh si unta tadi yang diciptakan oleh Allah. Ya. Di mana? Diciptakan di tengah-tengah gurun pasir. Pesannya, biarkan saja unta betina ini berkeliaran, jangan diganggu, jangan dibunuh. Lagi-lagi mereka melanggar itu. Kemudian sekarang tentang kisahnya bagaimana kaum Samud itu minta bukti mukjizat tadi. Mohon bagi yang ada mushaf Al-Qur'annya bisa dilihat surah yang ke-26, surah 26 itu apa ya? Asy-Syu'ara. Ayat 153, 156. Tadi sebagian sudah dibaca. Qalu innama anta minal musahharin ma anta illa basarum mithluna fa'ti bi ayatin in kunta minas sadiqin. Qala hazihi naqatul laha sirbu walakum sirbu yaumin ma'lum. Dan selanjutnya, sesungguhnya kamu adalah seorang dari orang yang kena sihir. Kamu tidak lain melainkan seorang manusia seperti kami. Maka datangkanlah sesuatu mukjizat jika kamu memang termasuk orang yang benar. Koyo datangkanlah ma bukti kalau memang benar. Kemudian Saleh menjawab, ini seekor unta. Hazihi naqatul laha. Ini adalah unta. Ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air. Dan kamu mempunyai giliran pula untuk mendapatkan air di hari di mana yang sudah ditentukan. Dan janganlah kamu sentuh unta betina itu dengan suatu kejahatan yang menyebabkan kamu akan ditimpa oleh azab yang besar. Jangan digaduh kalau bahasa awaknya. Jadi bahasanya jangan disentuh. Artinya jangan digandu. Faya huzakum azabu yaumin azim. Nanti kalau kamu ganggu, kalau kamu bunuh, maka azab akan turun. Innama mursilun naqah fitnatal lahum. Sesungguhnya kami akan mengirimkan onta betina sebagai cobaan bagi mereka, maka tunggulah tindakan mereka dan bersabarlah. Dan beritakanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya air itu terbagi antara mereka dengan unta betina itu. Tiap-tiap giliran minum maka dihadiri oleh yang lainnya. Jadi bergiliran. Unta dapat jatah, mereka juga dapat jatah. Sebenarnya dalam kehidupan ini siklus saja ya.
Coba dalam kehidupan kita, kalau misalnya kita menanam suatu tanaman di kebun, kan ada jatah juga untuk makhluk yang lain. Apa contohnya? Burung. Dan itu ada dibahas di dalam literatur Islam bahwa apa yang di muka bumi ini bukan untuk kita semuanya, tetapi ada juga untuk makhluk yang lainnya. Maka semakin diberi dakwah, mereka ternyata semakin membangkang. Bukannya sadar, tetapi semakin melawan. Maka berkobarlah permusuhan. Berkobarlah permusuhan. Inilah yang dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naml. Mau dicek surah An-Naml. Surah An-Naml itu surah semut. Surah yang ke-27 ayat 46 dan 47. Si unta tadi tetap berada di antara mereka dalam beberapa lama, memakan tumbuh-tumbuhan dan diberi minum pada hari-hari tertentu dan tidak diberi minum pada hari yang lain. Tunggu Bapak Ibu rahimakumullah, tidak dapat disangkal bahwa berdirinya onta seperti semula tidak mengalami perubahan. Hal itu mengakibatkan banyak orang yang cenderung untuk mengikuti Salih. Karena ketika Soleh diutus, mereka ada yang mengakui ini kebenaran dari Allah. Tapi sebagian yang lain malah mereka mendustakan. Itu yang kaum Samud itu. Bahkan di dalam Qasasul Anbiya yang ada di tangan saya ini, kalau boleh diterjemahkan seperti ini, itu merupakan tanda kebenaran kenabiannya yaitu Soleh. Nah, seperti itu mengejutkan para pemimpin sehingga mereka takut kalau negerinya hancur, negerinya hilang dan hilang pula kekuasaannya. Maka oleh karena itu si unta tadi yang sebagai bukti, maka mereka berniat, oh bahayo kuah untuk rancak dibunuh untuk tadi. Nah, itu kesimpulannya. Ya. Ya deh. Apa kata mereka? Bagus dibunuh nih unta ini. Bahkan gara-gara ada unta ini, sebagian akhirnya mengimani akan utusannya. Gara-gara ada unta. Karena ketika diberitahukan oleh Nabi Soleh, ini adalah nakoh, ini adalah bukti kekuasaan Allah, mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Soleh sebenarnya sudah merasa kalau mereka akan berbuat jahat pada malam hari. Maka ia berkata, hai kaumku, kenapa kalian mempercepat datangnya azab yang telah dijanjikan sebelum kalian melakukan taubat? Bukanlah lebih baik minta ampun kepada Tuhanmu agar kalian dikasihi? Apa yang terjadi? Mereka malah membantah. Mereka malah tambah benci. Sehingga dikatakan di dalam Al-Quran, qala ya qaumi lima tastajiluna. Tastajiluna dari kata istajala yastajilu, istijalan. Istab'ala yastabilu, istif'alan. Ya qaumi lima tastajiluna bis say'ah
qablal hasanah. Laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Qalu. Masih panjang nih ayat ini. Dia berkata, hai kaumku, mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum kamu minta kebaikan? Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah agar kamu mendapat rahmat dari Allah. Apa jawaban mereka? Kami mendapat nasib yang malang disebabkan kamu dan orang-orang yang bersamamu. Maka Saleh berkata, nasibmu ada pada sisi Allah, bukan kami yang menjadi sebab. Tetapi kamu adalah kaum yang diuji. Artinya kaum Samud itu mencari kambing hitam. Cari kambing hitam. Jadi dari dulu mencari kambing hitam sudah ada ya. Kalau sekarang Pak Lubis tidur. Oh, enggak. Ada yang cari kambing hitam Pak Lubis. Alibi. Nah, ini bahasanya tinggi nih alibi. Gimana alibi ini? Pengalihan. Pengalihan isu yang seperti berita gitu kira-kira. Jadi kaumnya Nabi Saleh ini, kaum Samud ini mencari kambing hitam dan mengalihkan. Betul. Kenapa? Karena kaumnya sombong. Kaum Nabi Saleh ini sombong, ya. Pemimpin-pemimpinnya sombong, pengikut-pengikutnya sombong. Coba dibuka surah Al-A'raf. Jadi gerak cepat. Surah Al-A'raf surah yang keberapa? Surah yang ke-7. Bisa dilihat ayat yang ke-75 dan 76. Ini sebelum pembunuhan unta ya. Memang ujungnya dibunuh juga unta. Jadi apa yang terjadi? Masih berlanjut. Sekarang kan jam 6 juga sampai jam 6 ya. Jadi para pemimpin mereka ini adalah sombong. Suka merendahkan, mencela pengikut Nabi Saleh dan Nabi Saleh itu sendiri. Bahkan mereka menganggap ya Nabi Saleh dan pengikutnya itu kan orang-orang lemah, orang-orang hina, orang-orang rendahan. Ada di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-75 dan 76. Qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi lil ladzina istud'ifu liman amana minhum ta'lamuna inna saliham mursalum mir rabbih qalu inna bima ursila bih mu'minun qala allazina istakbaru inna billazi amantum bihi kafirun. Al-Mala ini pemuka-pemuka. Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri di antara kaumnya berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah yang telah beriman di antara mereka. Tahukah kamu bahwa Salih diutus menjadi Rasul oleh Tuhannya? Maka mereka menjawab, sesungguhnya kami beriman kepada wahyu yang Salih diutus untuk menyampaikannya. Maka orang-orang yang menyombongkan diri berkata, sesungguhnya kami adalah orang yang tidak percaya kepada apa yang kamu imani itu. Jadi dipengaruhi juga, disangkal, dibantah mereka yang mengikut kepada Nabi
Nabi Saleh. Akhirnya semakin kesalah mereka, maka terjadilah pembunuhan terhadap unta tadi. Surah Al-A'raf ayat 77. Itu pembunuhan, penyembelihan. Kalau dalam keterangannya di sini disebutkan pemimpin-pemimpin tidak tahu bagaimana orang mukmin dengan keberadaan unta di tengah-tengah mereka. Mereka beranggapan bahwa unta yang berbadan besar itu bisa menakut-nakuti ternak mereka. Oleh karena itu, unta tersebut perlu dibunuh agar ternak mereka tidak ketakutan. Jadi unta sebagai mukjizat tadi itu gadang, besar. Jadi mereka beranggapan nih gara-gara ada unta ini terganggulah ternak-ternak mereka. Nah itu alasannya kenapa dibunuh juga. Di samping itu juga air persediaan minumnya bisa dimanfaatkan. Kalau sudah dibunuh, tentu ya jatah untuk ternak-ternak mereka lebih banyak. Nah, ini harus dibunuh ini, harus dibunuh. Itu alasannya. Nah, setelah mereka melanggar, seharusnya jangan dilakukan karena ini dilarang, maka Allah mendatangkan azab. Sehingga dikatakan dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-77, fa'aqarun naqah wa atau an amri rabbihim wa qalu ya Salih i'tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Kemudian mereka sembelih onta betina itu. Dan mereka berlaku angkuh, berlaku sombong terhadap perintah Tuhan. Dan mereka berkata, wahai Saleh, datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami, jika betul kamu ini termasuk orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Hud pun dikatakan ayat yang ke-65 bahwa fa'aqaruha, mereka membunuh unta itu. Maka berkata Salih, bersenang-senanglah kalian. Dan ayat selanjutnya ada di sana. Ya, bersukarialah, bergembiralah, bereporialah kalian di rumah-rumah kalian selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Artinya Allah datangkan suatu azab kepada mereka, tapi mereka diberi kesempatan untuk bersenang-senang berapa hari? 3 hari. Malah dicibir juga tayun tanda. Jadi memang kalau orang sudah benci, kalau sudah tidak mau apapun kebenaran yang datang pasti ditolak. Cobalah. Ditakut-takuti malah mereka mencemeh. Kalau bahasa awalnya apa menakut-nakuti itu? Manggarega apa tuh? Hah? Kalau menggertak itu apa? Menggertak. Kemudian kesepakatan membunuh Saleh.
Tadi kesepakatan membunuh unta. Nah, di antara kaum Samud terdapat 9 orang laki-laki yang sangat kufur. Ini dia dalam sejarah saya baca di sini. Dan berlebih-lebihan dalam membuat kerusakan di dunia. Mereka bersepakat untuk membunuh Saleh. Kalau tadi membunuh unta, sekarang membunuh Saleh. Nah, mereka bersumpah kepada Allah untuk menyerang Saleh dan keluarganya pada malam hari dan membunuh mereka secara rahasia. Jadi dari dulu sudah ada juga sebenarnya itu ya. Kemudian kalau perlu habis sabi-abinya keluarganya, kaum kerabatnya, dunsananya, jangan ditinggal. Itulah niat mereka kepada Nabi Saleh, membunuh Nabi Saleh dan membunuh juga keluarganya. Dan ini disebutkan dalam surah An-Naml ayat yang ke-48 sampai 52. Nah, ayat ini adalah ayat terakhir pada pertemuan pagi ini. Yang selanjutnya surah tentang kehancuran kaum Samud. Nanti bagaimana? Kalau kita lihat sejarah dan baca juga sejarah, apa yang terjadi saat ini sekarang sudah terjadi pada zaman Nabi Soleh. Itu minggu depan. Apa yang terjadi di tempat kita sudah terjadi pada zaman Nabi Soleh. Namun sebelum kajian tersebut tentang kehancuran kaum Samud, kita baca terlebih dahulu surah An-Naml, surah yang ke-27 ayat 48 sampai 52. Saya terjemahkan. Dan mereka pun merencanakan makar. Bahasa makar ini sudah ada dari dulu. Sekarang juga ada. Ya, makar. Apa arti makar? Tipu daya. Tipu muslihat. Ya. Dan mereka pun merencanakan makar dengan sungguh-sungguh. Dan kami merencanakan makar itu pula. Sedang mereka tidak menyadari, tidak sadar kalau Allah itu lebih hebat makarnya. Maka perhatikanlah betapa sesungguhnya akibat makar mereka itu, bahwasanya kami membinasakan mereka dan kaum mereka semuanya. Maka itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh disebabkan kezaliman mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi kaum yang mengetahui. Jadi bangunan-bangunan, istana-istana, apalagi yang kemarin bukit-bukit ya, bukit-bukit, gunung-gunung yang dipahat-pahat itu menjadi mewah. Ini luar biasa. Berarti ada alat-alat ya untuk membuat bangunan-bangunan. Itu luar biasa. Akhirnya dihancurkan. Berupa apakah azab tersebut karena keangkuhan mereka? Bocoran untuk sementara itu satu saya bocorkan. Salah satunya Allah datangkan petir. Allah datangkan petir. Bahkan ada bencana-bencana dan musibah yang lain, azab yang lain yang diberikan kepada mereka. Persis seperti apa yang kita perhatikan saat sekarang di tempat kita. Nah itu minggu depan. Insya Allah. Mudah-mudahan. Kita kan tidak lama-lama ya, sampai jam 6. Sekarang jam 6 lewat. Ada yang disampaikan Pak Edi? Pak Wil? Mas, Buya ada tibo ya Buya? Ya. Ada yang disampaikan Pak Jis? Pas. Oke. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah pelajaran dari sejarah yang insya Allah akan disampaikan. Dan minggu depan kisah Nabi Soleh itu kurang lebih ada 2 kali pertemuan lagi.
apa teladan yang ada pada Nabi Saleh setelah kita membahas tentang kehancuran kaum Samud dan Allah datangkan azab yang sangat dahsyat bagi mereka. Baru setelah itu bagaimana kita belajar dari hidup sederhana Nabi Saleh. Mudah-mudahan Nabi Saleh bisa menginspirasi calon-calon pemimpin yang ada pada sekarang ini. Baca sejarah itu. Jadi kalau